Apa sih kelebihan dan kekurangan dari promosi berbayar dan juga promosi tidak berbayar? Nah, di video ini aku akan jelaskan lebih detail bagaimana perbedaan antara promosi berbayar dan tidak berbayar, dan bagaimana kamu memilih yang sesuai dengan bisnismu. Nah, jadi yang pertama perbedaannya yaitu kalau misalkan kamu menggunakan promosi berbayar, misalkan kamu beriklan di platform Google, Facebook, Instagram, dan lain-lain, kamu akan bisa mendapatkan respon dari hasil iklannya secara langsung atau instan. Jadi misalkan kamu beriklan sekarang, kamu akan tahu berapa banyak orang yang berkunjung, lalu berapa banyak orang yang melakukan chat di WhatsApp, atau berapa banyak orang yang melakukan pembelian. Jadi kamu bisa mendapatkan hasilnya dalam waktu yang singkat. Sementara kalau misalkan kamu tidak menggunakan iklan berbayar, maka kamu perlu menunggu dalam jangka waktu yang cukup lama untuk bisa mendapatkan hasilnya. Seperti itu. Lalu perbedaan yang kedua adalah kalau misalkan menggunakan promosi berbayar, kamu bisa men-tracking berapa banyak orang yang melihat, lalu berapa banyak yang klik tombol WhatsApp, lalu berapa banyak orang yang membeli. Jadi dari situ kamu bisa melakukan strategi apa yang harus dilakukan ke depannya. Sementara kalau misalkan menggunakan promosi tidak berbayar, maka itu akan sulit untuk dilakukan. Jadi untuk melakukan tracking berapa banyak orang yang melihat, lalu yang kontak WhatsApp, dan juga yang membeli, itu agak sulit karena tidak ada data statistiknya. Nah, lalu yang ketiga yaitu dengan promosi berbayar, kamu bisa menargetkan secara spesifik audiensnya. Jadi misalkan kamu ingin promosi ke seluruh Indonesia, atau mungkin ke wilayah tertentu saja, misalkan daerah Jakarta saja. Nah, itu sangat mungkin bisa dilakukan dengan promosi berbayar. Sementara kalau misalkan promosi tidak berbayar, itu tidak bisa dilakukan. Nah, lalu kita akan membahas bagaimana kekurangan dari masing-masing metode tersebut. Nah, kalau misalkan metode berbayar, itu kekurangannya adalah kamu harus mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa mendapatkan trafficnya. Jadi kalau misalkan iklanmu tidak berjalan dengan bagus, maka berarti kamu akan buang-buang uang. Karena kamu tidak mendapatkan hasilnya dan kamu perlu mengeluarkan uang untuk beriklan. Sementara kalau misalkan promosi tidak berbayar, ya tentu saja kamu tidak perlu mengeluarkan uang. Jadi kalau misalkan tidak ada hasilnya, ya berarti kamu tidak keluar uang sama sekali. Kekurangan yang kedua adalah kalau misalkan menggunakan promosi berbayar, kamu harus bisa membaca hasil laporan iklannya. Jadi kalau misalkan kamu beriklan terus ada reportnya, nah kamu harus mempunyai kemampuan atau pengetahuan dalam membaca metriknya. Kalau misalkan kamu salah membaca atau salah menganalisa, maka bisa jadi kamu tidak bisa menentukan strategi ke depannya, dan bisa jadi iklanmu akan boncos untuk berikutnya. Nah, sementara kalau misalkan iklan tidak berbayar, maka tentu saja kamu tidak perlu membaca data report seperti itu. Yang terpenting adalah kamu bisa mendapatkan penjualan dan kamu bisa membuat promosi tersebut sebanyak-banyaknya. Jadi dengan banyak kamu membuat konten ataupun membuat media beriklan, nah tentu saja kamu akan bisa mendapatkan lebih banyak customer. Nah, jadi media mana yang kamu pilih untuk bisnismu? Ya tentu saja kalau misalkan kamu bisa melakukan keduanya, tentu akan sangat bagus. Jadi dalam waktu singkat kamu bisa menggunakan metode berbayar dulu untuk bisa segera mendapatkan hasilnya. Tapi di lain waktu kamu perlu siapkan juga untuk media promosi yang tidak berbayar. Karena media promosi tidak berbayar itu kamu tinggal upload konten, misalkan kamu upload di YouTube atau kamu upload di blog. Nah, konten itu tidak akan hilang. Jadi kalau misalkan kamu stop iklan berbayarnya, maka konten di media-media tersebut akan bisa mendapatkan traffic seperti itu. Jadi dengan mengkombinasikan antara metode berbayar dan tidak berbayar, maka bisnismu akan bisa berjalan dalam waktu yang lama. Karena kalau misalkan kamu menggunakan media beriklan berbayar terus, nah lambat laun misalkan kamu tidak mendapatkan hasilnya, maka media tidak berbayar akan bisa menggantikannya. Jadi kedua hal itu bisa dilakukan beriringan karena masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Dengan menggunakan semakin banyak media promosi, maka kemungkinan mendapatkan customer akan jauh lebih mudah dan lebih cepat.